Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke anak-anakku, masuk pada materi checklist sasaran karakter siswa. Dalam hal ini, kalian nanti akan mendapatkan buku checklist melalui e-learning. Jadi, kalian segera unduh ya buku checklist sasaran karakter siswa. Setelah kamu download, kemudian kamu print out. Kemudian, bukunya kalian staples juga boleh ya. Kemudian, kalian isi sesuai dengan petunjuknya. Oke, yang pertama adalah nama siswa, nama kalian. Kemudian kelas, ini kamu isi setelah kalian mendapatkan informasi kelas kalian sesuai dengan hasil pemetaan dari kesiswaan. Apa tujuan dari adanya buku ini, anak-anak? Jadi buku ini disusun dengan tujuan sebagai indikator keunggulan karakter siswa mulai awal sampai akhir belajar di MTSN 1 Lumajang. Harapan kita semua, buku karakter ini akan melekat pada diri kalian seterusnya. Jadi apa karakter-karakter unggul apa yang ada pada buku ini bisa terus kamu bawa hingga kalian dewasa nanti. Bagaimana cara mengisinya? Anak-anakku, nanti kamu akan mendapatkan kolom di bawahnya. Di situ ada tanda S, itu diisi oleh siswa dengan cara mencontreng. Bila kalian anggap karakter itu sudah ada pada diri kalian. Kemudian E itu adalah evaluasi, yaitu parab dari orang tua. Jadi nanti yang mencontreng adalah kalian berdasarkan hatimu, berdasarkan keyakinanmu bahwa kamu sudah punya karakter itu dalam dirimu. Kemudian kamu mintakan parab orang tua. Orang tuamu tentu bisa melihat bagaimana penerapan dari tingkah laku kita, ya. Bila dia merasa, oh ya anakku sudah begini, sudah unggul, maka orang tua bisa memparab, ya, pada kolom yang sudah disediakan. Selanjutnya, nanti setelah kalian isi, maka buku ini kalian serahkan kepada wali kelasmu ketika kamu sudah di kelas 7, masih di kelas 7. Kemudian setelah kamu serahkan pada wali kelasmu, nanti akan disimpan oleh BK. Oke anak-anakku, lebih lanjut mari kita bahas inilah 4 karakter unggul sesuai dengan predikat madrasah kita. Madrasah kita sudah mendapatkan predikat sebagai madrasah religi pada tahun 2019. Inilah sasaran karakter unggul berdasarkan madrasah religi kita. Kemudian madrasah adiwiyata. Predikat Madrasah Adiwiyata ini diperoleh pada tahun 2016 tingkat kabupaten dan 2019 tingkat provinsi. Di bawahnya adalah sasaran karakter unggul siswa-siswa Madrasah Adiwiyata. Kemudian Madrasah Riset. Madrasah Riset ini kita peroleh pada tahun 2020 dari Dirjen Pendidikan Islam Pusat. Kemudian madrasah unggul dalam bidang akademik. Ini kita peroleh tahun 2021. Juga dari Dirjen Pendis Kementerian Agama Pusat. Oke anak-anakku, sekarang Ustazah contohkan sesuai dengan pengisiannya tadi itu. Madrasah religi yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang tua. Nah, ini yang tahu tentu kita anak-anak ya. Maka
kita lihat diri kita, sudahkah kita cinta kepada Allah? Sudahkah kita cinta kepada Rasulullah dan kepada orang tua kita? Nah, kalau kamu merasa kamu sudah mencintai, maka contreng ini nak. Dan orang tua bisa melihat itu, bisa juga merasakan. Maka orang tua akan memberikan parab di sini. Nah, selanjutnya kalian contreng ya. Kalian contreng sesuai dengan sudahkah kalian memenuhi kriteria unggul yang ada pada madrasah religi ini. Kalau misalkan ada yang saya merasa belum memenuhi Ustazah, misalkan selalu introspeksi dan memperbaiki diri. Saya belum pernah introspeksi diri Ustazah. Ya, kalau kamu merasa belum, ya jangan dicontreng ya. Tapi harus ada harapan suatu saat nanti kalian mampu memenuhi kriteria ini, karena ini merupakan salah satu karakter unggul sebagai siswa yang ada di madrasah religi kita. Oke, setelah kalian contreng, kalian minta parab ke orang tua. Oke, pada waktunya nanti di kelas 7, setelah kalian mencontreng seluruhnya ini ya, contoh berikutnya, membuang sampah sesuai kriteria. Nah, di MTSN ini untuk Madrasah Dibeta contohnya ya, membuang sampah sesuai kriteria. Jadi di MTSN ini di sekolah kita sudah ada pemilahan sampah. Sampah plastik, sampah daun, sampah kertas, itu sudah ada tempatnya masing-masing. Nah, kita tidak asal memasukkannya pada tempat sampah sesuai dengan keinginan kita. Tidak begitu saja, tapi sesuai dengan kriterianya ya. Bila kita sudah sesuai dengan kriterianya membuangnya, maka kamu bisa mencontreng ini. Dan seterusnya. Nah, ketika madrasah riset, ini ada kriteria untuk siswa umum seluruhnya, ada kriteria untuk siswa sains atau siswa riset itu sendiri. Untuk siswa yang umum, mampu bersikap ilmiah, mandiri dan mampu berkolaborasi, kritis, berani dalam mengungkapkan pendapat, jujur dan turut menjaga sarana riset di lingkungan madrasah. Ini silahkan untuk dicontreng bila sudah ada pada dirimu. Tinggalkan kalau masih belum, tapi kamu harus berharap suatu saat saya harus sudah menerapkan ini, entah itu kelas 8 atau kelas 9. Kalau bisa ya kelas 7 berupaya ya. Nah, di bawahnya ini adalah kriteria untuk siswa khusus yang masuk kelas sains ya. Jadi di MTSN ini sudah ada kelas sains. Tentu kalian sudah mendapatkan penjelasan dari kekurikuluman pada hari kedua kemarin. Nah, sekarang madrasah unggul dalam bidang akademik. Nah, ada kriteria untuk siswa umum. Ini 1-6. Ada kriteria untuk siswa anggota binaan klub. Jadi di MTSN ada klub sains club. Ada klub matematika. Ada English club. Jadi ada banyak klub-klub mapel yang menyeleksi siswa ketika awal kalian masuk begini untuk menjadi anggotanya. Tentu di antara kalian nanti yang lolos ini akan dibina ya. Lolos dalam seleksi madrasah akan dibina oleh tutor-tutor, baik dari tutor senior, tutor guru maupun tutor bimbingan belajar atau tutor dosen ya. Oke, anak-anakku. Di kelas 7, bila kalian sudah mencontreng sesuai dengan hati nurani kalian ya. Nah, ini serahkan kepada wali kelas 7. Nanti wali kelas 7 akan mengevaluasi. Kemudian mengecek
mana-mana yang belum tercontreng dan menanyakan kenapa belum dicontreng, ya. Nah, jawab sesuai dengan hati nuranimu. Berikutnya, wali kelas akan menyerahkan ini ke BK. Selanjutnya, pada kelas 8, buku ini akan dibagikan lagi untuk kalian. Untuk kamu contreng lagi. Sebagai evaluasi, sebagai kontrol. Sikap kalian ketika masuk di kelas 7 dengan kelas 8, nah ini menurun atau membaik. Akan terlihat di sini nanti. Harapan kami nanti akhlak kalian semakin baik hingga kelas 9 dan terus akan melekat sampai kalian lulus nanti. Oke, anak-anakku? Harapan kami nanti di kelas 9 ini sudah tercontreng seluruhnya. Sehingga akhlak kalian semakin baik dan semakin baik. Demikian anak-anakku, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa terus memperbaiki diri ke depan. Menjadi pribadi yang unggul, memiliki karakter-karakter unggul tentunya. Oke, bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.